Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Marina Frena Tigneon, NIM 19133. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS saya dengan ketentuan soalnya sebagai berikut. Yaitu membuat proposal berkaitan dengan konten lokal yang terdiri dari yang pertama itu latar belakang, yang kedua itu adalah masalah, yang ketiga tujuan dan manfaat, yang keempat penjelasan konten lokal, yang kelima hubungan konten lokal dengan metode, yang keenam teknik pengambilan data pada konten lokal, yang ketujuh studi pustaka berkaitan dengan konten lokal, yang kedelapan kesimpulan dan saran, 9 daftar pustaka, yang terakhir itu lampiran bukti dokumen hasil data wawancara atau observasi. Bisa juga bukti pengambilan data dalam bentuk foto atau video. Di sini saya mengambil konten lokal tentang budaya, yaitu makna rekonsiliasi dalam ritus Helketa di Humusu Ekolo Insana Timor. Saya akan bacakan latar belakangnya. Latar belakang, pada hakikatnya segala sesuatu yang ada senantiasa berada dan mengalir dalam proses. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada proses menuju kesatuan, kesejahteraan, dan perdamaian. Namun ada pula proses kemunduran menuju perpecahan dan permusuhan karena terjadinya konflik yang meresahkan. Melihat realita itu, ada individu yang berupaya menegakkan perdamaian, namun ada pula yang berupaya membuat sesamanya menderita. Rumusan mata ganti mata. Dalam rumusan kuno ini terbentang secara ringkas mekanisme balas dendam yang sifatnya turun-temurun. Metode balas dendam dipandang sebagai suatu tujuan untuk mempertahankan keseimbangan penderitaan, di mana harus ada kesesuaian antara kejahatan dan penderitaan antara kedua belah pihak. Bahwa pelaku tindak kejahatan harus menjadi korban dan sebaliknya, korban kejahatan harus menjadi pelaku kejahatan. Pola pikir kuno inilah yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan keresahan dalam hidup bermasyarakat. Sadar atau tidak, tindakan negatif yang dilakukan oleh manusia inilah yang justru merusak relasi antara manusia itu sendiri dengan sesamanya, relasi manusia dengan alam, dan bahkan relasi antara manusia dengan Allah. Namun hal ini tidak bisa diingkari oleh siapapun dan apapun. Sebab Hannah Arendt menegaskan bahwa pelanggaran-pelanggaran tindakan manusia tidak dapat dihindari karena semuanya itu merupakan kejadian setiap hari sebagai hasil alami tindakan manusia. Secara umum, perdamaian dipahami sebagai keadaan tanpa perang, kekerasan atau konflik seperti yang tercantum dalam Kamus Bahasa Indonesia. Terdapat dua pengertian mengenai perdamaian, yakni negatif dan perdamaian positif. Perdamaian negatif dijabarkan sebagai situasi absennya berbagai bentuk kekerasan, sedangkan perdamaian positif dipahami sebagai perihal damai. Definisi ini sangat sederhana dan mudah dipahami, namun dalam realita yang ada, tidak dapat dipungkiri bahwa manusia masih saja mengalami penderitaan akibat kekerasan dan ketidakadilan yang terus-menerus ada melalui tindakan manusia dengan intensitas masing-masing. Melihat realita ini,
maka terjadilah perluasan definisi perdamaian dan muncullah definisi perdamaian positif yang adalah tidak adanya kekerasan struktural dan terciptanya keadilan sosial sehingga terciptalah suasana keharmonisan dan kehidupan bersama. Dalam konteks masyarakat Dawan, unsur-unsur lain yang dimaksud di atas berhubungan dengan unsur-unsur yang memiliki kekuatan lebih di atas manusia. Di atas hidup manusia itu yakni para leluhur atau pahnitu dan kekuatan tertinggi yakni penguasa jagat raya yang oleh masyarakat Dawan disebut Isnenotunan Wispa. Hal ini hendak menunjukkan bahwa masyarakat Dawan membutuhkan keterlibatan semua unsur agar proses pemulihan sebagai usaha perdamaian melalui ritus tradisi dapat terwujud. Salah satu bentuk budaya yang dilakukan oleh masyarakat Dawan adalah upacara Helketa. Upacara ini dilakukan sebagai salah satu bentuk pemulihan atas konflik akibat luka masa lalu dalam berbagai macam segi kehidupan manusia masyarakat Dawan, karena upacara tersebut mengandung makna rekonsiliasi. Jenis ritual ini tersebar dan dilakukan di berbagai tempat di wilayah rumpun masyarakat Dawan. Adapun penyebutan nama tradisi ini berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan dialek pada daerah masing-masing. Namun tujuan dari jenis ritual ini hanyalah satu, yakni memulihkan atau memperbaiki kembali konflik akibat luka masa lalu sehingga pada akhirnya relasi antar sesama dapat berjalan dengan lancar tanpa dibelenggu oleh berbagai macam hambatan yang ada. Dalam tulisan ini, penulis hanya membatasi pembahasannya mengenai ritus Helketa yang masih dilakukan oleh masyarakat Dawan di Pulau Timor dan wilayah desa Humusu Ekolo pada khususnya. Ritus Helketa merupakan salah satu bentuk ritual yang dilakukan masyarakat Dawan pada umumnya dan masyarakat di Humusu Ekolo pada khususnya dalam tahap perkawinan adat sebagai salah satu bentuk usaha rekonsiliasi karena dalam perkawinan antar suku masyarakat Humusu Ekolo teridentifikasi konflik akibat luka di masa lalu yang berujung pada permusuhan yang diwariskan kepada generasi dari pihak-pihak yang berkonflik. Permusuhan tersebut diperkuat dengan sumpah dan janji-janji keramat untuk tidak membangun relasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, teristimewa dalam hal menikah. Sumpah dan janji-janji keramat ini tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan harus dipelihara oleh generasi-generasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Akan tetapi, di sisi lain, masyarakat Desa Humusu Ekolo sadar bahwa peluang membangun relasi antar sesama, khususnya dalam perkawinan itu selalu ada. Oleh karena itu, ritual Helketa hadir sebagai upaya pemulihan atas konflik akibat luka di masa lalu sehingga segala macam hambatan yang memadatkan relasi antar sesama menjadi pulih dan peluang berelasi dengan pihak-pihak yang berkonflik khususnya dalam perkawinan dimanfaatkan dengan baik. Mengingat betapa pentingnya suatu rekonsiliasi secara khusus yang terdapat di dalam praktik ritus Helketa pada masyarakat Dawan di Desa Humusu Ekolo,
maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang makna rekonsiliasi yang terkandung di dalamnya. Adapun usaha yang dilakukan penulis yakni hendak mengajak dan menyadarkan para generasi muda yang lebih mengenal dan mencintai kebudayaannya. Lebih daripada itu, penulis juga hendak memperkenalkan keistimewaan makna rekonsiliasi di dalam ritus Helketa. Untuk itu, penulis akan membuat karya ini dalam bentuk karya dengan judul Makna Rekonsiliasi dalam Ritus Helketa di Desa Humusu Ekolo, Insana Timur. Rumusan masalahnya merujuk pada uraian latar belakang pemikiran di atas sekaligus untuk mempertajam arah penulisan ini. Maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana sejarah dan keadaan demografis Desa Humusu Ekolo. Yang kedua, apa itu ritus Helketa? Yang ketiga, bagaimana tata pelaksanaan ritus Helketa? Yang keempat, bagaimana makna rekonsiliasi dalam ritus Helketa di Desa Humusu Ekolo. Tujuan penulisan, ada beberapa tujuan yang ditargetkan dalam penulisan ini, yakni yang pertama, penulisan ini bertujuan untuk menjawab persoalan-persoalan yang telah dirumuskan di atas. Yang kedua, penulisan ini dilakukan sebagai upaya dari penulisan yang adalah ahli waris budaya setempat untuk mengerti dan memahami serta berani mendokumentasikan dan mewujudkan makna budaya secara khusus, makna rekonsiliasi dan dalam ritus Helketa. Yang berikutnya itu adalah penjelasan konten lokal. Dalam hal ini Helketa. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ritus berarti tata cara dalam upacara keagamaan. Arti lain dari ritus adalah sebagai bagian dari tingkah laku keagamaan yang aktif dan dapat diamati. Menurut Ronald L. Grimes, ritus adalah suatu tipe perilaku yang secara jelas dan sengaja dibedakan dari perilaku biasa yang menunjukkan suatu aturan khusus dalam ruang dan waktu. Ritus adalah serangkaian tindakan yang secara luas dikenal oleh anggota budayanya sebagai klasik, normatif, esensial untuk pemahaman yang semestinya tentang relasi dengan diri sendiri, dunia, dan yang ilahi. Ritus diadakan secara kolektif dan reguler agar suatu masyarakat disegarkan dan dikembalikan pada pengetahuan dan makna-makna kolektif. Ritus juga menjadi mediasi bagi suatu masyarakat untuk tetap berakar pada yang sakral atau yang suci. Di dalam ritus dihadirkan kembali makna realitas, yakni makna sosial dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, ritus berperan memperkokoh kebakaran rasa kolektivitas karena menggiring suatu masyarakat meminum dari sumber kekeramatan yang sama. Oleh karena itu, suatu masyarakat melalui ritus mendapatkan legitimasi berkat bersentuh kembali dengan makna-makna fundamental yang mengonstruksi masyarakat tersebut. Dengan demikian, dalam dan melalui suatu ritus, suatu masyarakat dicerahkan kembali pada apa yang harus dilakukan menurut budayanya yang mengandung keyakinan bahwa di luar kekuatan manusia terdapat daya lain yang sakral melebihi manusia yang membawa keselamatan, perdamaian, keharmonisan, dan ketentraman dalam hidup. Selanjutnya, pengertian Helketa.
Dalam tradisi masyarakat Dawan pada umumnya dan masyarakat desa Humusu Ekolo pada khususnya, salah satu kebiasaan yang terjadi ialah melakukan atau melaksanakan helketa. Helketa merupakan suatu upacara yang dilakukan masyarakat Humusu Ekolo sebagai bentuk rekonsiliasi atau pemulihan atas konflik dan peperangan masa lalu. Helketa dilakukan masyarakat Humusu Ekolo karena seni mengingat mereka bahwa kehidupan nenek moyang mereka pada masa lalu. Mereka berkeyakinan bahwa bingkai kehidupan nenek moyang, baik dengan suku maupun dengan suku-suku lain, pada zaman dahulu penuh dengan konflik, kekacauan, dan bahkan peperangan yang menimbulkan perpecahan dan perselisihan di antara mereka yang tidak dapat terselesaikan secara baik dan damai. Perpecahan dan perselisihan yang tidak terselesaikan itu menjadi warisan turun-temurun pada masyarakat Humusu Ekolo. Mereka menyebutnya dengan istilah Hana Bata Fefa Bata, yang artinya ada pembatas atau penghalang di antara keturunan-keturunan dari pihak-pihak yang berkonflik. Hal ini diperkuat dengan sumpah serapah dan janji-janji keramat yang telah dibuat oleh nenek moyang yang berkonflik pada waktu itu untuk tidak saling berinteraksi dan berkomunikasi, terutama dalam hal menikah di antara pihak-pihak yang teridentifikasi konflik masa lalu. Istilah helketa berasal dari bahasa Dawan atau uap meto yang terdiri dari dua kata, yakni hel dan keta. Hel berarti menarik dan keta berarti lidi. Jadi secara harafiah, istilah helketa berarti menarik lidi. Dalam perspektif masyarakat Humusu Ekolo, lidi di sini menyimbolkan pembatas atau penghalang bagi mereka yang mewarisi segala macam bentuk perpecahan dan perselisihan masa lalu. Karena itu, menarik lidi atau helketa di sini berarti tindakan menyingkirkan pembatas atau penghalang bagi masyarakat Humusu Ekolo yang teridentifikasi sumpah-sumpah serapah dan perjanjian-perjanjian untuk tidak saling berinteraksi dan berkomunikasi, terutama dalam hal menikah di antara pihak-pihak yang teridentifikasi konflik masa lalu. Yang berikutnya adalah sejarah ritus helketa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti tidak menemukan dan mengetahui secara pasti tentang sejarah ritus helketa, mengenai kapan munculnya ritus tersebut dan siapa yang terlebih dahulu memulainya. Akan tetapi, tampak suatu kepastian bahwa helketa merupakan ritual orang Dawan atau Otoin Meto yang telah ada dan dijalankan sejak dahulu kala serta diwariskan oleh para leluhur Otoin Meto pada umumnya dan masyarakat Humusu Ekolo pada khususnya. Keberadaan ritus ini bertolak dari pengalaman-pengalaman para leluhur pada zaman di mana terjadi konflik di antara suku-suku tertentu yang tidak terselesaikan secara damai sehingga berujung pada perpecahan dan putusnya relasi karena pihak-pihak atau suku-suku yang berkonflik, terlebih pihak korban, membuat perjanjian dan sumpah-sumpah yang dianggap tabu untuk tidak berelasi sekalipun dalam hal perkawinan. Di sisi lain, bertolak dari perjanjian dan sumpah-sumpah yang dianggap tabu, muncullah perspektif meputu malala sebagai risiko bagi masa depan generasi penerus, dalam hal ini Sufak Kauf, yang sungguh-sungguh mentok apabila melanggar perjanjian dan sumpah-sumpah yang dianggap tabu dengan membangun relasi bersama suku-suku yang
teridentifikasi konflik sekalipun dalam hal perkawinan. Sesuai analisa dan pencermatan penulis akan hasil wawancara, para ratu adat selalu memberikan informasi yang kelewat batas mengenai perspektif Maputo dan Malala, karena mereka sendiri juga tidak merasa secara pasti, sehingga banyak orang, teristimewa suku-suku yang teridentifikasi konflik masa lalu, sangat takut terhadap Maputo Malala itu. Ketakutan atau yang terkadang imajiner biasanya dihadapi dengan sangat hati-hati dan tanpa penjelasan masuk akal. Para tua adat umumnya hanya mengatakan demikian. Neo nane nakobo unu noko batan-batan ma tete-tete. Es on nanet lo ala emutuin kalau kemutuin abiat lo fam kiot uama fun hanak bata ma pepa bata tanana leu es on nanet lo ala hehat tetuin heta sui hit munik ma hit tolok. Terjemahan yaitu Helketa. Sudah dari dahulu kala, dari generasi ke generasi, karena itu hanya mesti ikut dan taat. Jika tidak ikut, teman nanti potong nasib sendiri, karena sumpah adat itu menakutkan. Karena itu hanya harus ikut supaya selamatkan hidup dan pertumbuhan kita. Ungkapan tersebut menegaskan Maputo Malala sebagai hal yang menakutkan. Karena itu, dalam daya nalar tradisional, satu-satunya cara atau metode untuk mengkaji dan menyelesaikan Maputo Malala agar masa depan generasi penerus Sufa Kau tidak kelam dan gelap, maka Atuin Meto atau orang ekolog secara khusus melaksanakan Helketa sebagai jalan pemulihan dan perdamaian. Dengan demikian, segala bentuk relasi, termasuk relasi perkawinan antara suku-suku yang teridentifikasi konflik masa lalu, menjadi pulih serta memperoleh kedamaian dan sukacita dalam perjalanan hidup selanjutnya. Fungsi ritus Helketa. Ritus Helketa memiliki fungsi persatuan dan kesatuan bagi masyarakat Dawan atau Atuin Meto pada umumnya dan masyarakat desa Hubus Ekolo pada khususnya. Persatuan di sini tidak hanya diperuntukkan bagi calon suami dan istri yang hendak hidup berkeluarga, tetapi mencakup beberapa pihak seperti keluarga besar antara suami dan istri, serta sesama anggota suku dari pihak calon suami dan istri yang hendak hidup berkeluarga. Dengan adanya praktik Helketa, calon suami dan istri yang hendak hidup berkeluarga, keluarga besar serta anggota sesama suku dari calon suami dan istri tersebut merasa dipersatukan kembali kepada Neno Wispa yang pada hakikatnya diyakinkan sebagai sumber persatuan dan kesatuan. Fungsi persatuan dan kesatuan dalam ritus Helketa terkandung dalam syair-syair tutur adat yang dituturkan oleh salah satu tua adat yang dipercayai sebagai Amnasit Mahine atau Mafefa pada waktu pelaksanaan ritus tersebut. Syair-syair tutur kata atau tutur adat yang dituturkan pada waktu pelaksanaan ritus Helketa yang menunjukkan fungsi persatuan dan kesatuan adalah sebagai berikut. Pinat ma'ak lahat, amoet ma'apakait. Oktain apautina ma atols
atoltina es nejan ama manejan aina in itan moy atone me befe esan bine no I fei I tayok bitef kina ma yok kina het nuestain maputo mamalala niulasi bata mahana bata es onnane lof ala nekaf mese ma ansaf mese kat mabait faben kat mabwa faben huna naka mese es oela mata mesen tah tabua matiun tabua niuba monema bi maafeto. Terjemahannya, yang menyala dan membara, pencipta dan pemelihara, bersama dengan para penjaga dan pelindung di tanah Bapa dan tanah Mama, Dia yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Di hari ini, malam ini bertemu di aliran ini atau di sungai. Dalam hal ini di sungai untuk menghapus panas dan bara karena janji-janji dan sumpah-sumpah tabu. Karena itu, hanya satu pikiran dan satu hati, tidak terbagi lagi, tidak terkupas lagi. Satu sumber makanan, satu sumber mata air. Makan bersama, minum bersama untuk laki-laki dan perempuan. Yang berikutnya itu adalah perdamaian. Ritus Selketa sebagai salah satu budaya yang menjadi tradisi orang dalam Mito secara khusus masyarakat musuh ekolo yang masih dipraktikkan hingga saat ini, pada intinya memiliki tujuan yang diyakini dan diakui, berfungsi, bermakna, serta berfaedah bagi siklus hidup mereka. Tujuan dari praktik ritus Selketa ialah untuk suatu perdamaian. Dan melalui praktik Helketa, kedua belah pihak atau calon suami istri, keluarga besar, anggota sesama suku yang teridentifikasi Hanak Bata, Fefa Bata dapat dibebaskan dan dipulihkan dari belenggu masalah. Perdamaian dan kedamaian yang diperoleh dan dialami orang daun atau Tenmeto dan masyarakat desa musuh ekolo, khususnya melalui praktik ritus Helketa, pada intinya tertuang dalam syair-syair tutur kata oleh tua adat Amnasit Mahine atau Mafefa pada waktu pelaksanaan Helketa. Syair-syair tutur adat adalah sebagai berikut. Tayok amaf ma'inaf tio saikina ma wekina natuin anmone ma'an feto matai menin ma mesin maknin hen matsao es onnane het noestain maputu malala natuin Hanak Bata Fefa Bata be na in bine no uno es natuin saifin ma wefin iloenik maputu ma malala niutais aluu ma niuf aluu he anmone ma anfeto oen sok ma teok namen ala hamanikin ma wetene ala haleko ma mina niusufa ma kauf. Terjemahan dari tutur kata di atas, bertemu bapak dan mama di aliran sungai, ikut anak laki-laki dan perempuan menyukai untuk kawin. Karena itu, untuk menghapus panas dan
dan bara akibat janji-janji dan sumpah-sumpah tabu di hari lampau. Sebab lewat aliran ini hanyut panas dan bara ke laut yang dalam dan danau yang luas. Untuk anak laki-laki dan anak perempuan pergi datang hanya dingin dan sejuk, hanya tubuh baik dan tubuh sehat untuk anak cucu. Yang berikutnya itu adalah para peserta yang terlibat dalam ritus Helketa. Ritus Helketa yang dilakukan oleh orang Dawan atau Eten Meto dan masyarakat desa Musuh Ekolo secara khusus melibatkan beberapa pihak yang berpartisipasi aktif sebagai peserta upacara dalam pelaksanaannya. Pihak-pihak yang terlibat secara aktif dalam pelaksanaan Helketa ialah pemimpin dan anggota upacara. Pemimpin upacara dalam hal ini yang memandu jalannya upacara Helketa dan menuturkan syair-syair adalah tua adat atau amnasit, mahine atau mafefa. Sedangkan yang menjadi anggota upacara ialah kedua calon istri dan suami, keluarga besar dan anggota sesama suku dari kedua pihak, calon suami dan istri yang teridentifikasi Hanak Bata dan Fefa Bata. Tahap-tahap dalam ritus Helketa. Tahap awalnya itu diadakan suatu pertemuan dari kedua belah pihak calon pasangan suami istri. Pertemuan ini dihadiri oleh beberapa amnasit atau tua adat dari kedua pihak calon pasangan suami istri, orang tua dari kedua calon pasangan suami istri dan kedua calon pasangan suami istri tersebut. Pertemuan ini berlangsung di rumah calon istri. Tujuan dari pertemuan ini ialah untuk menetapkan waktu pelaksanaan upacara ritus serta menyiapkan segala macam perlengkapan dan bahan-bahan yang perlu pada saat upacara nanti. Tahap ini biasanya disebut heoneno. Yang berikutnya itu adalah tahap inti. Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan ritus. Pelaksanaan ritus dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan disepakati bersama oleh para amnasit, kedua orang tua dari kedua belah pihak, terkait pada awal yakni heoneno. Upacara Helketa bertempat di salah satu sungai terdekat yang airnya sedang mengalir, serta peserta upacara ialah para amnasit terkait dari kedua calon pasangan suami istri, keluarga inti dan keluarga besar dari pihak kedua terkait, dan kedua calon pasangan suami istri. Upacara Helketa ditandai dengan ritual simbolis penarikan lidah dari bata oleh dua orang amnasit dari kedua pihak terkait dan penarikan calon suami oleh calon istri dengan selendang yang dilingkar di leher calon suami. Lidi yang ditarik oleh kedua amnasit dari bata akan dihanyutkan dalam aliran sungai tersebut. Hal ini merupakan simbol atau tanda bahwa segala bentuk sumpah serapah dan janji-janji keramat telah dibawa pergi dan tidak akan ada lagi. Pernyataan ini tampak dalam takanab atau tutur kata adat demikian. Es onnanet nak Hanak Bata ma Fefa Bata loinik keben ma nsainik keben. Karena itu suatu pembatas juga mulut pembatas sudah hanyut juga tenggelam, atau segala bentuk sumpah serapah dan janji-janji keramat telah hanyut dan hilang. Itu adalah terjemahan dari tutur kata atau takanab dari tua adat. Pada satu upacara berlangsung, sedangkan penarikan calon suami oleh calon istri ini
menandakan bahwa calon suami telah terbebas dari semua penghalang dan pembatas yang sebelumnya menghalangi dan membatasinya untuk sampai pada daerah calon istrinya. Tahap akhir yaitu pada tahap ini kedua keluarga besar yang ikut serta dalam upacara tersebut berkumpul bersama di satu tempat yang disiapkan untuk santap bersama. Menurut informasi yang diperoleh, dikatakan bahwa dalam upacara santap bersama, semua makanan harus dibuang di tempat upacara. Makanan dan minuman yang tersedia menyimpulkan segala bentuk meputuk malala yang masih teridentifikasi pada kedua pihak terkait. Karena itu, dengan meputuk malala yang masih dengan menghabiskan makanan dan minuman yang ada, semua meputuk malala menjadi hilang dan tidak ada lagi. Apabila terdapat sisa makanan yang dibawa pulang ke rumah, maka meputuk malala itu akan kambuh kembali dengan tanda bahwa akan terjadi musibah dalam keluarga kedua pihak terkait, terutama dalam kehidupan calon suami istri. Yang berikutnya, teknis analisis data. Dalam menganalisis data, penulis terlebih dahulu mereduksi data yang diperoleh dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, dan mengelompokkan data sehingga mendukung validitas dan reliabilitas penelitian. Selanjutnya, penulis menginterpretasi data dengan menerapkan metode hermeneutik yang holistik terhadap data yang ditemukan, baik secara penelitian lapangan maupun penelitian perpustakaan tentang makna rekonsiliasi dalam ritu Selketa demi mendapatkan makna yang sebenarnya. Teknik pengambilan data. Dalam memperoleh data, penulis melakukan teknik kualitatif yang dilaksanakan secara interaktif dan intrasubjektif sebagai satu tindakan komunikatif. Melalui tindakan komunikatif tersebut, penulis menggali kekayaan data di lapangan dengan cara mengamati terlibat, yakni terjun langsung ke lokasi penelitian dan pernah berpartisipasi dalam pelaksanaan ritual tersebut, melakukan wawancara sewajarnya dengan menempatkan berinformasi sebagai guru, orang tua, dan sahabat, serta melakukan dokumentasi. Teknik pengkajian data yaitu dalam penyajian data, penulis akan menyajikan semua ide utama dalam hasil wawancara yang telah diolah dalam satu kerangka penulisan yang sistematis. Dengan cara yang demikian, penulis yang mengharapkan agar hipotesis skripsi dapat ditulis dalam tulisan ini dapat dipertanggungjawabkan dan disesuaikan dengan fakta dan data dari hasil penelitian lapangan dan studi kepustakaan yang ada, serta mengoptimalkan intensitas penafsiran atas data-data tersebut. Data hasil penelitian ini akan dideskripsikan secara naratif dengan menggambarkan dan menguraikan makna rekonsiliasi dalam ritu Selketa dan dalam bentuk formal, yakni menyertakan foto. Kesimpulannya, manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial atau homo sosial. Keberadaannya yang berada di antara manusia lain menjadikan manusia berdiri dengan fondasi yang terbentuk dari kebudayaan yang berada di sekitarnya. Masyarakat Homo Ecolo adalah masyarakat yang berkebudayaan.
Kebudayaan masyarakat tersebut berkembang melalui suatu proses yang panjang. Proses panjang itu ialah situasi di mana manusia atau masyarakat Homo ekolog mencari arti dan makna dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk bagaimana menciptakan suatu kebaikan bersama demi keharmonisan dalam hidup masyarakat. Dalam kebudayaan setiap masyarakat terdapat begitu banyak ritus yang dipraktikkan. Salah satu ritus yang masih dipelihara dan dipraktikkan oleh masyarakat Homo ekolog hingga kini adalah ritus Selketa. Yang berikutnya adalah usul dan saran. Yang pertama itu bagi masyarakat desa Homo ekolog. Melalui penulisan ilmiah ini, penulis menyarankan kepada seluruh komponen masyarakat desa Homo ekolog supaya pertama-tama menyadari sanas budaya sendiri dan berbagai nilai luhur yang termanifestasi di dalam kebudayaan ritus Selketa yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur. Dan supaya di tengah gejolak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat ini, masyarakat Homo ekolog tidak cepat terpengaruh melainkan lebih kuat dalam komitmen untuk tetap menjaga dan melestarikan tradisi asli yang syarat nilai. Dengan demikian, nilai-nilai luhur yang mencakup dalam ritual unik ini dapat menjadi pedoman hidup bagi masyarakat setempat maupun masyarakat sekitar dalam kesadaran sebagai satu kesatuan bangsa yang adil dan beradab. Selanjutnya bagi masyarakat umum. Bagi masyarakat umum kiranya dengan tulisan ini dapat membentuk masyarakat agar lebih waspada dalam mengambil tindakan dan keputusan hidup di tengah-tengah pengaruh negatif globalisasi yang kerap kali berdampak pada lunturnya nilai-nilai kebudayaan dan kebangsaan kita. Selanjutnya, dengan adanya nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan masyarakat yang telah dikaji dalam tulisan ilmiah ini dapat membantu manusia untuk mengenal dan memelihara kebudayaan dan tradisi-tradisi yang kaya akan nilai dan maknanya. Yang berikutnya itu adalah daftar pustaka. Daftar pustaka yang pertama itu ngambil sumbernya itu yang pertama itu dari kitab suci, yang kedua dari dokumen gereja, yang ketiga itu adalah kamus, yang keempat itu dari buku-buku, selanjutnya dari sumber-sumber lain dan internet. Ini adalah beberapa lampiran berupa foto tentang tata cara ritus Selketa. Di sini para peserta atau calon suami dan istri, dari orang tua calon suami dan istri dan para amasit berdiri berhadap-hadapan di sungai. Yang kedua itu adalah penyembelihan hewan kurban. Gambar ini keluarga besar beserta amasit atau tua adat dari keluarga mempelai laki-laki dan wanita duduk melingkar untuk makan bersama. Gambar keempat ini adalah bahan dan alat dalam praktik Selketa. Oke, mungkin itu saja beberapa penjelasan dari saya mengenai makna rekonsiliasi dalam ritus Selketa
Dide Somosu Pekolo Insana Timor. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya atau ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.